Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Melihat tingkah aneh Jiang Yulian, Chen Ping langsung menjadi waspada. Mengapa ada jiwa lain di tubuhmu? Mungkinkah tubuhmu diambil darimu? Jiang Yulian bertanya dengan kaget. Dia merasakan sisa jiwa api oker di tubuh Chen Ping. Bagaimanapun, sekte jiwa iblis sangat berpengetahuan tentang jiwa dan juga sangat sensitif. Jadi wajar jika dapat mendeteksi bahwa Chen Ping masih memiliki jiwa di dalam tubuhnya. Tubuhku tidak diambil. Memang ada sisa jiwa di lautan kesadaran. Itu temanku. Tubuhnya hancur dan jiwanya lemah, jadi aku tinggalkan dia di lautan kesadaran. Chen Ping menjelaskan. Zeyan sangat tersentuh saat dia mendengar Chen Ping memanggilnya teman. Untuk waktu yang lama, Zeyan telah hidup di lautan kesadaran Chen Ping, dan keduanya akan sering berkomunikasi. Namun, Zeyan tidak pernah berani berharap bisa menjadi teman Chen Ping. Anda harus tahu bahwa dia telah mengetahui sebagian besar identitas dan rahasia Chen Ping selama ini. Dia hanyalah seorang pembudidaya iblis kecil, beraninya dia membandingkan dengan Chen Ping. Sekarang setelah Chen Ping mengatakan ini, Zeyan tergerak ke titik di mana seorang sarjana akan mati demi orang kepercayaannya. Sepertinya temanmu sangat penting bagimu, dan kamu sangat mempercayainya, tapi tidak ada yang berani memasukkan jiwa orang lain ke dalam lautan kesadarannya sendiri. Jika pihak lain memiliki niat jahat, mengendalikan lautan kesadaranmu, dan mengambil tubuhmu, maka kamu akan hancur. Jiang Yulian berkata dengan heran. Chen Ping hanya tersenyum dan tidak menjelaskan. Lautan kesadaran Chen Ping, apalagi sisa jiwa yang terluka seperti Zeyan, bahkan jiwa yang kuat memasuki lautan kesadaran Chen Ping seperti berada di dalam sangkar. Jika Chen Ping ingin mereka mati, mereka akan mati. Jiwa Huda dan Huer memasuki tubuh Chen Ping dan berusaha merebut tubuh Chen Ping, namun Chen Ping dengan mudah membunuhnya. Adik perempuan, kamu baik-baik saja. Zheng Jian terhuyung dan bertanya pada Jiang Yulian dengan prihatin. Aku baik-baik saja, kakak, apa kabar? Jiang Yulian bertanya. Dia belum mati, dia hanya mengalami beberapa luka dalam. Zheng Jian tersenyum masam, lalu menatap Chen Ping dan berkata, terima kasih rekan Tao yang telah membantu saya berterima kasih. Sama-sama, saya melihat Anda terluka. Jika Anda tidak mendapatkan perawatan tepat waktu, meskipun Anda tidak akan kehilangan nyawa, saya khawatir akan sulit bagi Anda untuk meningkatkan kekuatan Anda di masa depan. Chen Ping memandang Zheng Jian dan berkata, ketika Zheng Jian mendengar ini, matanya dipenuhi kepanikan. Bagi seorang biksu, tidak bisa meningkatkan wilayahnya akan lebih tidak nyaman daripada mati. Tuan Cheng, apakah Anda seorang apoteker? Jiang Yulian memandang Chen Ping dengan kaget dan bertanya, tahukah Anda, apoteker sangat langka di dunia para dewa dan manusia, di kedalaman Gunung Iblis, jumlah apoteker bahkan lebih sedikit. Bagaimanapun, tingkat kekuatan apoteker tidak terlalu tinggi, dan dia tidak akan dengan mudah pergi ke kedalaman Gunung Iblis, terlalu berbahaya di sini. Saya hanya tahu sedikit tentang keterampilan medis. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia mengeluarkan jarum perak dan berkata kepada Zheng Jian, rekan Tao, mohon tahan nafas Anda untuk saat ini. Saya akan membersihkan memar di tubuh Anda untuk Anda, dan kemudian Anda dapat pulih perlahan setelah meminumnya, ramuan itu. Terima kasih banyak. Zheng Jian mengangguk dan menahan napas tanpa ragu-ragu. Bagi Chen Ping, Zheng Jian sebenarnya memiliki kepercayaan yang tidak bisa dijelaskan. Chen Ping menerapkan akupuntur pada beberapa titik akupuntur Zheng Jian hanya dalam beberapa menit. Zheng Jian merasakan gelombang panas menjalar ke seluruh tubuhnya. Lalu seteguk darah hitam muncrat. Chen Ping menyingkirkan jarum perak itu, mengeluarkan pil berwarna gelap dan berkata, minumlah pil ini dan kamu akan sembuh dalam beberapa hari. Zheng Jian meminum pil itu dan langsung menelannya. Di dunia para dewa dan manusia,
Sebenarnya tidak banyak orang yang berani mengambil barang orang asing seperti ini, kecuali mereka memiliki kepercayaan khusus satu sama lain. Tanda seru. Terlihat bahwa Zheng Jian sangat percaya pada Chen Ping. Setelah menelan pilnya, Zheng Jian merasa jauh lebih baik. Tuan Cheng, terima kasih banyak. Anda tidak hanya menyelamatkan saya, tetapi Anda juga menyembuhkan kakak laki-laki saya. Saya ingin tahu kemana Anda akan pergi. Jika Anda tidak keberatan, saya harap Tuan Cheng bisa datang ke jiwa iblis kami sekte dan duduklah bersama kami. Lakukan yang terbaik yang Anda bisa sebagai pemilik tanah. Petik 2. Jiang Yulian bertanya pada Chen Ping. Sejujurnya, saya datang ke kedalaman Gunung Iblis hanya untuk menemukan batu iblis. Chen Ping berkata sambil tersenyum. Chen Ping melakukannya untuk memilih batu iblis surgawi, dan juga mengunjungi gua menelan iblis. Apakah Tuan Cheng punya teman yang perlu membentuk kembali tubuhnya? Apakah itu yang ada di tubuhmu? Jiang Yulian bertanya. Chen Ping tertegun dan bertanya dengan bingung, apakah Nona Jiang juga tahu bahwa batu ajaib ini digunakan untuk membentuk kembali tubuh? Tentu saja, sekte jiwa iblis kami mengkhususkan diri dalam mempelajari jiwa. Ini juga tugas saya untuk membentuk kembali tubuh jiwa. Itu adalah sesuatu yang dipelajari sekte kami. Petik 2. Namun, batu iblis surgawi sangat langka. Hanya biksu di alam Mahayana atau lebih tinggi yang akan menggunakan batu iblis surgawi untuk membangun kembali tubuh fisik mereka setelah tubuh fisik mereka dihancurkan, karena tubuh yang dibangun kembali dengan batu iblis surgawi akan sangat kuat. Jika tubuh yang dibentuk kembali terlalu lemah, tidak peduli seberapa tinggi alamnya, tidak akan ada gunanya. Ia tidak akan mampu menahan aura menakutkan, dan tubuh itu bahkan bisa meledak. Benda, lagi pula, bisa berteman dengan para beku yang berada di alam Mahayana atau bahkan alam yang lebih tinggi adalah hal yang sangat layak untuk dipamerkan. Mungkinkah teman Tuan Cheng adalah seorang biksu di alam Mahayana atau lebih tinggi? Ketika Jiang Yulian mengatakan ini, dia menatap Chen Ping dengan mata penuh iri. Chen Ping ragu-ragu sejenak, lalu tersenyum pahit dan berkata, sebenarnya, aku tidak tahu kekuatan temanku. Dia hanya memberitahuku bahwa dia membutuhkan batu iblis, dan itu bukanlah teman di tubuhku. Kekuatannya teman di tubuhku sangat rendah. Chen Ping masih belum mengetahui apa kekuatan Feng Mo, lagi pula Feng Mo hanyalah sisa jiwa dan telah mengambil tubuh orang lain, jadi kekuatannya pasti akan sangat berkurang. Mengenai keadaan Feng Mo pada puncaknya, Chen Ping tidak tahu. Ada juga iblis yin, iblis darah, dan Chen Ping tidak mengetahui wilayah mereka. Namun, Chen Ping tahu bahwa orang-orang ini pasti bisa dianggap sebagai makhluk kuat di dunia surga dan manusia, jika tidak, dia tidak akan menindas mereka. Mereka mungkin berada di alam Mahayana, atau mereka mungkin telah mencapai alam abadi yang lebih tinggi. Namun ada satu hal, Chen Ping masih ingat apa yang pernah dikatakan Blood Demon, yaitu sorot mata ayahnya. Bisa memusnahkan iblis darah. Lalu ayahnya akan berada di negara bagian apa? Chen Ping mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, dia tidak tahu kapan dia bisa terbang ke surga, mungkin dia bisa melihat ayahnya di surga. Tuan Cheng, batu iblis surgawi adalah benda yang sangat langka. Meskipun kami telah tinggal jauh di dalam gunung iblis surgawi selama bertahun-tahun, kami belum pernah melihat batu iblis surgawi. Namun, mungkin saja tuanku mengetahui beberapa hal, berita tentang batu iblis surgawi. Zheng Jian berkata pada Chen Ping. Niat Zheng Jian sangat jelas, yaitu membiarkan Chen Ping kembali ke sekte jiwa iblis bersama mereka. Mungkin dia bisa mendapatkan berita tentang batu iblis. Chen Ping sendiri juga mengetahui bahwa tidak mungkin menemukan batu iblis surgawi dengan berkeliaran di kedalaman gunung iblis surgawi. Dia bahkan tidak dapat menemukan gua penelan iblis. Dia harus memiliki seseorang yang dia kenal baik untuk membimbingnya, jadi dia mengangguk dan setuju untuk mengikuti Jiang Yulian dan yang lainnya kembali ke sekte jiwa iblis. Chen Ping mengikuti Jiang Yulian dan Zheng Jian menuju sekte jiwa iblis. Faktanya,
Chen Ping tidak tahu bahwa gua menelan iblis hanya berjarak beberapa ratus mil dari tempat mereka berada sekarang, dan mereka bisa sampai di sana dalam waktu kurang dari sehari. Pada saat ini, jauh di dalam gua menelan iblis, lebih dari selusin mayat pembudidaya iblis ditempatkan di tanah. Pakaian mayat para pembudidaya iblis ini sebenarnya sama dengan pakaian Jiang Yulian dan Zheng Jian, mereka semua seharusnya murid dari sekte jiwa iblis. Awan kabut hitam mengelilingi puluhan mayat. Gumpalan energi mematikan terpancar dari mayat itu. Ningxi duduk di depan mayat-mayat ini, tiba-tiba membuka mulutnya, dan gumpalan kematian terus-menerus tersedot ke dalam tubuh Ningxi. Ning Kaichen dan Qi Peijia mengawasi dari kedua sisi. Ekspresi kedua orang itu berbeda. Mata Qi Peijia dipenuhi amarah dan pengecut. Wajah Ning Kaichen penuh keraguan dan kebingungan. Sejak Qi Peijia membawa Ningxi dan Ning Kaichen ke gua menelan iblis, dia tidak menyangka kekuatan Ningxi meningkat pesat, dan dia adalah ahli teknik budidaya iblis tanpa guru. Ada banyak gambar dan teks tidak jelas di dinding batu di mana-mana di gua menelan iblis, dan Qi Peijia hanya dapat mengidentifikasi 1 atau 2 dari 10 di antaranya. Ningxi datang, tetapi dia memahami lebih dari setengahnya, seolah-olah Ningxi selalu menjadi seorang kultivator iblis. Tapi Ningxi jelas merupakan nenek moyang dari keluarga Ning dan seorang biksu manusia. Qi Peijia tidak bisa mengalahkan Ningxi sekarang, dan sekarang bos di gua menelan iblis menjadi Ningxi. Melihat Ningxi menyedot energi kematian dari mayat-mayat itu, Qi Peijia menjadi marah dan takut. Dia takut Ningxi suatu hari nanti tidak bahagia dan menghisapnya juga. Ning Kaichen, sebaliknya, tidak mengerti bagaimana leluhurnya, yang akhirnya terbangun, menjadi seorang pembudidaya iblis. Setelah menyerap energi kematian dari mayat-mayat itu, Ningxi menghela nafas panjang. Hahaha, bau yang familiar, perasaan yang menyenangkan. Ningxi tertawa terbahak-bahak, tubuh lamanya ternyata jauh lebih muda saat ini. Ningxi awalnya menyerap roh jahat dan menjadi pembudidaya iblis dari manusia. Sekarang dia telah kembali ke sifat aslinya sebagai kultivator iblis. Ini adalah puncak alam kesengsaraan. Jika bukan karena pembatasan kulit yang mengerikan ini, saya seharusnya sudah mencapai alam Mahayana sekarang. Ningxi melihat tubuhnya dengan ekspresi sangat jijik. Meskipun nenek moyang keluarga Ning sangat kuat di masa lalu, mereka telah mati selama bertahun-tahun. Tubuh fisik diambil oleh Ningxi, tetapi itu membatasi peningkatan alam. Jika Ningxi dapat merebut tubuh biksu alam kesengsaraan yang masih hidup, kekuatannya akan meningkat pesat sekarang. Bahkan seorang beku yang baru saja meninggal di alam kesengsaraan jauh lebih kuat daripada tubuh yang telah mati entah berapa tahun ini. Leluhur, kamu. Ning Kaichen memandang Ningxi dengan heran, dengan kebingungan di wajahnya. Dia tidak mengerti bagaimana nenek moyangnya bisa mengucapkan kata-kata seperti itu dan meremehkan tubuhnya sendiri. Ningxi menyeringai pada Ning Kaichen, lalu berkata dengan dingin, sebenarnya, saya bukan anggota keluarga Ning. Leluhur, saya baru saja mengambil jenazah leluhur Anda dari keluarga Ning. Petik 2. Saya awalnya adalah seorang kultivator iblis, tetapi saya terluka parah dan hampir mati. Saya masih menyimpan jejak sisa jiwa saya, yang akhirnya memasuki tubuh leluhur keluarga Ning Anda. Jika sisa jiwaku tidak terlalu lemah pada saat itu, bagaimana aku bisa mengambil alih tubuh orang tua jahat yang telah meninggal selama bertahun-tahun? Sekarang aku akhirnya memiliki kekuatan, aku ingin membangun kembali tubuhku. Kata-kata Ningxi membuat Ning Kaichen tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa leluhur yang dia ikuti dengan keras sebenarnya adalah seorang pembudidaya iblis. Sekarang, dia akhirnya memahami semua perilaku aneh nenek moyangnya selama periode waktu ini. Kamu, wajah Ning Kaichen penuh amarah, dia menggantungkan semua harapan kesuksesan keluarga Ning pada leluhurnya. Sekarang dia mengetahui bahwa leluhurnya telah menjadi orang lain, yang sulit dia terima. Tubuh Ning Kaichen yang marah sedikit gemetar, dia ingin mengambil tindakan, tetapi dengan sedikit kekuatannya,
dia tidak rentan sama sekali. Sekarang setelah kamu mengetahui kebenarannya, inilah waktunya untuk pergi ke bawah tanah dan menemani anggota keluarga Ningmu. Setelah Ningzi selesai berbicara, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan kekuatan hisap yang besar menyedot Ning Kaichen ke tangannya. Vitalitas Ning Kaichen dengan cepat terkuras, dan kemudian ledakan energi kematian muncul dari tubuhnya. Ningzi membuka mulutnya dan menghembuskan energi kematian ke dalam tubuhnya. Lalu dia melepaskan tangannya, dan tubuh Ning Kaichen jatuh dengan keras ke tanah. Qi Peijia menatap semuanya dengan tatapan kosong, dan dia akhirnya mengerti kenapa Ningzi bisa dengan cepat berlatih teknik budidaya iblis. Ternyata dia adalah seorang kultivator iblis.